Syuhratul Mukminin Jamaah Salat Jumat Masjid Jami Al-Mujahidin yang saya hormati dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan salat Jumat dengan segala rangkaiannya, kami selaku pengurus Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor Serong ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada para jamaah sekalian. Namun sebelum kami sampaikan, saya mohon maaf kepada para jamaah sekalian atas terganggunya kekhusyuan para jamaah, baik yang sedang berzikir maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah sama senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya, sehingga dengan rahmat, taufik, hidayah serta nikmatnya itu, alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami Al-Mujahidin yang insya Allah dipenuhi dengan kemuliaan dan kebarokahan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya sebagai kebanggaan kita semua. Salawat serta salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad senantiasa kita hadiahkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal dhulumati ilan nur atau minal dhalalati ilal huda. Hadirin jamaah sekalian, yang pertama kami sampaikan adalah laporan pemasukan uang pada Jumat yang lalu. Yang pertama, uang loket mendapat Rp500.000 dan uang sedekah jariah mendapat Rp1.000.000. Yang kedua, pemasukan uang pada Idul Adha kemarin, uang loket kaum bapak mendapat Rp800.000, loket kaum ibu mendapat Rp2.000.000, dan sedekah jariah Idul Adha mendapat Rp4.000.000. Dan selanjutnya, alhamdulillah, telah kami terima uang sholawat yang pahalanya untuk almarhum Bapak Dali bin Buah Pendek sebesar Rp600.000. Selanjutnya telah kami terima pula infak sedekah dan jariah dari para dermawan hartawan. Yang pertama dari Bapak Mendon Bos Duren sebesar Rp2.000.000 yang pahalanya untuk almarhum walmarhumah. 1 Uwamian bin Nohid, 2 Uwanipah binti Sunin, 3 Wanohid bin Pulan, 4 Wamentik binti Pulana, 5 Bapak Haji Pakin bin Haji Murtalib, 6 Bapak Pandi bin Almarhumian, 7 Ibu Temani binti Almarhumian, 8 Ibu Yana binti Almarhumian, 9 Wanoed
binti Nohid, 10 Wami'in bin Nohid, 11 Wakubil bin Nohid, 12 Wacengeng bin Nohid, 13 Bapak Hamdani bin Naman, 14 Ibu Roedah binti Alwi, 15 Bapak Naman bin Pulan, 16 Bapak Sini bin Pulan, 17 Bapak Mastur bin Alwi, 19 Bapak Madan bin Naman, 19 Opsah binti Naman, 20 Gopat bin Naman, dan Ibu Fatimah binti Naman. Yang kedua dari Bapak Haji Muhammad Amin Tepuk, 200.000 rupiah yang pahalanya untuk para keluarganya. Yang ketiga hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Muhammad Saman bin almarhum Haji Masri, almarhumah Ibu Hajah Solihah binti almarhum Bapak Haji Abdurrahman, dan almarhum Bapak Jomin bin Haji Muhtar. Yang keempat hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Saimin bin Nuhan, almarhumah Ibu Mani binti Samad, almarhum Rosidi bin Pulan, almarhumah Fatimah binti Pulana, dan almarhumah Masah binti Samad. Hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Wadobol bin Mimin, almarhumah Wajemprit binti Bola, dan almarhum Nurji bin Sumar. Dari Bapak Ahmad Konin 200.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Bapak Konin bin Jeman. Hamba Allah 200.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhumah 1 Ananda Hayatun Nisa binti Bapak Marjuki, 2 almarhumah Ibu Nihara binti Murtani, 3 almarhumah Ibu Haja Noca binti Haji Satin, 4 almarhum Bapak Jaya bin Siran, 5 almarhum Bapak Murtani bin Haji Besir, 6 almarhumah Ibu Khalifah binti Musar, dan para keluarga lainnya yang telah berpulang rahmatullah. Hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk almarhum Al-Maqburlah Ayahanda Haji Hambali bin almarhum Kong Haji Mawar, 2 almarhumah Halimatus Sa'diyah binti almarhum Ayahanda Haji Hambali. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itulah infak sedekah jariyah dan uang sholawat yang telah kami terima pada hari ini. Tentunya kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga infak sedekah dan uang sholawat yang telah diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, mari sama kita bacakan suratul Fatihah yang pahalanya tentunya kita niatkan dengan ikhlas untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang rahmatullah, untuk wabil khusus untuk para almarhumin wal marhumat yang telah saya sebutkan tadi. Semoga dengan bacaan dan kiriman Fatihah kita, para almarhumin wal marhumat senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tambahan hamba Allah 100.000 rupiah yang pahalanya untuk
sampaikan atau kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga dan memelihara kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lancarkan usaha kita, Allah berikan kita rezeki yang banyak, halal serta barokah, tentunya untuk modal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ada keluarga kita atau jamaah Masjid Jami'ah Al-Mujahidin yang sedang sakit, melalui karomah dan mukjizat daripada suratul Fatihah, semoga yang sedang sakit segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaramil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah sekalian, untuk petugas Jumat tanggal 30 Juni 11 Zulhijjah 1444 Hijriah yang bertindak sebagai muadzin Saudara Imam Hambali Bilal Al-Ustaz Kanda Haji Nahroy, khatib oleh Al-Ustaz Kanda Haji Muhammad Amin Saudi SPDI, untuk mengimami sholat Jumat oleh Al-Ustaz Kanda Haji Sarkudi. Dan untuk pengajian malam Selasa esok insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Mulyadi Husaini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum min salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami'al Mujahidin yang mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak berikan kita berbagai macam kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, dan nasihat wal afiyah, sehingga kita masih dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minaz zulumati ila nur. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, untuk mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan kepada kita, sewajarnya sebagai kaum muslim yang taat kepada Allah dan Rasul untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti mengerjakan dari apa yang telah diperintahkan serta menjauhkan dari apa yang telah dilarang. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, alhamdulillah bahwasanya pada hari ini kita memasuki pada tanggal 11 Zulhijjah 1444 Hijriah. Artinya Allah masih berikan kita kesempatan umur panjang, dan kita telah melaksanakan beberapa rangkaian sunnah, karena bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah terdapat di dalamnya ada pelaksanaan jamaah haji, ada hari raya Idul Adha, dan juga diikuti dengan Idul Kurban.
Hadirin sekalian rahmatullah, ada beberapa amalan yang dilaksanakan Rasulullah SAW untuk diikuti oleh kita sebagai umatnya. Di antaranya Rasulullah SAW ketika masuk pada bulan Dzulhijjah, beliau selalu melaksanakan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Begitupun kita diperintahkan, disunahkan untuk mengikuti sunnah Rasul, yaitu puasa di bulan Dzulhijjah atau di hari Tarwiyah atau di hari Arafah. Banyak dari kalangan kita yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan ada juga yang melaksanakan puasa sunnah dari tanggal 8 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Mereka melaksanakan puasa Tarwiyah, mereka melaksanakan puasa Arafah dengan harapan Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa 1 hari di hari Arafah, insya Allah 2 tahun dosa akan dihapuskan. 1 tahun sesudah dan 1 tahun sebelumnya. Dengan demikian bahwasanya Dzulhijjah ini adalah bulan yang digolongkan adalah bulan yang pantas, sehingga banyak jamaah-jamaah haji kita yang sudah melaksanakan rangkaian ibadah haji, rukun haji, dan merupakan puncak ibadah haji, yaitu wukuf di padang Arafah, dilanjut dengan perjalanan ke Muzdalifah, dan dilanjutkan ke Mina untuk melakukan umrah. Hadirin sekalian Rasulullah, itulah salah satu amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, dan kita mudah-mudahan sebagai umatnya bisa meneladani, bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Adapun amalan yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Dzulhijjah, Rasulullah SAW selalu meningkatkan jumlah rakaat dalam sholat. Kita tahu bahwasanya sholat yang perlu terdiri dari 17 rakaat. Namun kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah sekitar 12 rakaat atau 18 rakaat, atau sampai kita mencapai 40 rakaat. Dan tentunya kita diharapkan bisa mengerjakan qobliyah dan ba'diyah jika kita melaksanakan sholat fardu dengan cara berjamaah. Hadirin sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, jika kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, artinya kita telah melakukan sholat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Karena perintah ini merupakan fardu kifayah,
berjamaah merupakan fardu kifayah, yang artinya jika udah kaum yang melaksanakan maka akan gugur kewajiban kita sebagai untuk sholat jamaah. Namun kita diperintahkan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah agar kita bisa targetkan 20 rakaat, 18 rakaat sampai 40 rakaat. Karena kita minimal sehari itu kita harus punya 40 rakaat. Bisa kita laksanakan, artinya kita harus sholat berjamaah. Kalau seandainya mereka tahu betapa pentingnya, betapa besarnya pahala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kalau kita bisa melihat kuantitas kaum muslim, kita bisa lihat sholat Jumat, sholat Idul Adha, dan sholat Hari Raya Idul Fitri. Kalau kita ingin melihat kuantitasnya umat muslim, namun apabila kita ingin melihat kualitas kaum muslim, maka lihatlah pada waktu sholat subuh berjamaah. Idul Adha yang kemarin terlaksanakan jamaah membludak. Sholat Jumat yang hari ini kita laksanakan juga jamaahnya sampai keluar. Idul Fitri yang juga kita laksanakan bulan-bulan kemarin, jamaahnya sampai ke Alfa. Ini membuktikan bahwa kuantitas kaum muslim pada saat itu jumlahnya banyak. Namun pada hakikatnya, kalau kita melihat kualitas kaum muslim, lihatlah pada waktu subuh. Sholat subuh berjamaah adalah sholat yang panjang. Banyak orang yang bilang ngantuk, banyak orang yang bilang dingin. Namun pada hakikatnya sholat Jumat, sholat subuh dibilang ngantuk, perlu kita ketahui bahwasanya kelak kita akan tidur selamanya. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan demikian kamu harus sholat, kalian harus sholat. Selagi bisa sholat di belakang imam, sebelum kalian sholatkan di hadapan imam. Artinya sholat jamaah itu merupakan kewajiban buat diri kita sendiri. Jadikan sholat subuh berjamaah itu menjadi wajib buat diri kita sendiri. Walaupun pada hakikatnya fardu kifayah, tapi kita jadikan modal bahwasanya subuh berjamaah, isya berjamaah udah merupakan kewajiban buat kita sendiri. Kenapa? Jika ada orang, tidak ada kaum muslim yang sholat isya berjamaah terus menerus, maka selayaknya dia telah melaksanakan qiyamul lail separuh malam. Hadis tadi juga mengatakan, jika ada umatku yang melaksanakan sholat subuh berjamaah terus menerus, maka sama dengan dia melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam. Ini keistimewaan, ini keutamaan. Jadi sholatlah sebelum kita disolatkan oleh orang lain. Yang ketiga, amalan yang sering dilakukan Rasulullah pada bulan Dzulhijjah. Beliau selalu membaca Al-Quran
setelah sholat subuh. Karena ada 2 rakaat yang paling penting, yang paling utama, yang pahalanya sama dengan pahala orang haji dan umrah, yaitu waktu subuh, sholat Isra 2 rakaat. Artinya ketika matahari mau terbit, maka dia dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunat Isra 2 rakaat yang pahalanya sama dengan orang melaksanakan haji dan umrah. Bagaimana agar kita bisa melaksanakan sholat tersebut? Sholat subuh selesai baca Quran 15 menit sampai 30 menit. Pas jam 6 kurang laksanakan sholat sunat Isra. Ini kebiasaan buat Rasulullah dan agar bisa diikuti oleh kita sebagai umatnya yang selalu taat kepadanya. Adapun yang keempat, bersedekah. Bersedekah artinya tidak perlu dengan harta, dengan uang. Bersedekah dengan ucapan yang baik, sedekah. Kita menyebut istighfar, subhanallah, tasbih, juga sedekah. Apalagi kita berbuat baik sesama muslim, saling membantu, saling tolong menolong, juga sedekah. Tapi yang terutama, jika kita punya harta lebih, maka bersedekah. Dianjurkan bersedekah karena banyak orang yang sudah meninggal dunia minta sama Allah agar dihidupkan kembali sebentar saja. Niscaya mereka akan fa'asaddaqa wa kum minas sholihin. Jika orang yang sudah mati, jika orang yang sudah meninggal diminta dihidupkan kembali, maka seraya dia berkata, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang paling soleh. Tidak bisa. Maka selagi kita masih punya umur panjang, masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, kita bersedekah. Tunaikan sunnahnya, tunaikan sholat sunnah, dan banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran kita tahu, Al-Quran huwa nurul mu'min wa zikrul hakim wa shiratal mustaqim. Petunjuk yang lurus, pernyataan yang benar nyata, dan merupakan jalan yang lurus. Dan Al-Quran juga akan berikan syafaat kita yaumil qiyamah nanti, insyaallah. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita laksanakan pada bulan Dzulhijjah ini, baik dari bulan Dzulqa'dah kita berpuasa, mudah-mudahan Allah terima dan Allah ganti dengan pahala yang banyak. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafur. Alhamdulillah yang marona bil ihad wal intisab bihablillahil matin
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihatil qudsi wa qala ta'ala fi kitabil aziz inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rabbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Wallahu ala al-batil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin wa lina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'al muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahli kabarat wal muqtadi'at wal muslimin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'alaihi yazidkum wa huwa yastajib lakum wa lazikrullahi hayya 'alal falah qad qamatis sholatu qad qamatis sholat. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Syawal sebuah pemain atas sebuah minta masalah luruskan serta rapatkan barisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله
رب العالمين